Itu beruang es. Wujudnya memang beruang putih, tapi ukurannya luar biasa masif. Jika 3 beruang biasa digabungkan pun masih kalah besar dengan makhluk ini. Melihatnya saja sudah mengerikan, apalagi memberinya sebotol minuman soda seperti iklan. Batin Kamila ngeri. Sepertinya mereka tumbuh menjadi raksasa selama terperangkap di balik dinding es. Ujar seseorang. Ukuran ini benar-benar tidak wajar bagi monster biasa. Apakah mereka spesies mutasi? Ini akan sedikit merepotkan, gumam Jenner. Namun, bahkan dalam situasi genting ini, dia malah terkekeh. Gila ya, sempat-sempatnya dia tertawa. Keadaan memburuk. Dari arah lain, muncul beruang es dengan ukuran serupa. Jumlahnya lebih dari 10 ekor. Para kesatria mulai berkeringat dingin. Mereka baru saja melewati gerbang masuk, tapi lawan seberat ini sudah muncul. Zeno, kamu sanggup? Bisik Kamila panik. Maksimal 3 ekor sekaligus. Kabur aja apa ya? Pikir Kamila menyesal. Kenapa juga dia harus ikut karena rasa tanggung jawab? Dia sudah bersiap merogoh batu sihirnya. Tapi haruskah dia benar-benar meninggalkan mereka sendirian? Kamila menghela nafas. Dia memutuskan untuk menggunakan kekuatan Zeno. Lebih baik membunuh satu persatu daripada hanya diam gemetar. Tapi kalau situasi makin tidak terkendali, dia bersumpah akan benar-benar kabur. Tiba-tiba, sesuatu meloncat keluar dari tasnya. Itu adalah King. King? King? King menoleh. Kamila menggeleng kuat-kuat. Tidak mungkin. Bagaimana bisa makhluk sekecil King melawan monster sebesar gunung itu? King bisa hancur terinjak dalam sekali langkah. Jangan, King. Kembali. Tapi King mengabaikan panggilannya dan berlari kencang ke depan. Saat Kamila hendak mengejar untuk menangkapnya, Jenner menahan lengannya. Bahaya kalau kamu maju lebih jauh. Tepat saat itu, raungan dahsyat yang memekakkan telinga meledak di seluruh hutan. Para prajurit limbung, bahkan beberapa sampai berlutut tak berdaya. Jenner pun tampak sedikit gemetar. Hanya Kamila yang berdiri tegak tanpa merasa sakit, kecuali telinganya yang sedikit berdenging. Dia tertegun. Sumber suara itu adalah King. Suara raungan harimau putih akan membuat musuh menjadi tuli dan tak berdaya. Potongan kalimat dari buku literatur kuno itu kini terngiang di kepala Kamila. Dia melihat para beruang es yang tadinya beringas, kini justru menundukkan kepala dan menundukkan tubuh di hadapan King. Melihat monster sebesar gunung bersujud di depan King yang hanya seukuran telapak tangan adalah pemandangan yang sulit dipercaya. Sekali lagi, King meraung, dan seketika itu juga para beruang es berbalik arah, lalu lari terbirit-birit menghilang dari pandangan. King terus meraung beberapa kali, seolah sedang memberi peringatan keras kepada seluruh monster yang ada di pegunungan itu. Luar biasa, Kamila takjub. Hari ini, King terlihat begitu berwibawa dan besar di matanya. Ternyata perkataan Duk Sorpel bahwa King sudah mulai tumbuh itu benar adanya. Tuan Jenner, monsternya kabur. Haruskah kita kejar? Tanya seorang kesatria yang pertama kali sadar. Tiba-tiba, King menggeram tajam ke arah kesatria itu. King menggelengkan kepalanya kuat-kuat, memberi tanda agar mereka jangan mengejar. Begitu semua orang menurunkan pedang dan mundur, barulah King meredakan auranya yang dingin. Kiu-kiu! Seketika, King kembali menjadi makhluk yang imut. Dia berlari kecil ke arah kaki Kamila, mengangkat kaki depannya yang mungil dan minta digendong. Kamila tertawa geli dan langsung mendekapnya. Kerja bagus, King. Kiu! King mendengkur manja dalam pelukan Kamila. Terdengar suara tawa kecil di dekatnya. Itu Jenner. Dia tertawa cukup lama, seolah baru saja melihat sesuatu yang sangat lucu. Bagaimana ini? Jenner mendekati Kamila sambil terus terkekeh. Kamila menatapnya seperti menatap orang gila. Apanya yang lucu? Kita baru saja hampir mati. Sepertinya kehidupan kali ini tidak akan membosankan. Bisik Jenner pelan. Apa maksudnya?
kehidupan kali ini. Melihat ekspresi Camilla yang semakin mendingin, Jenner melangkah satu pijakan lebih dekat ke arahnya. Kamu dan juga anak ini. Jenner menatap bergantian antara Camilla dan King, sembari menyipitkan matanya membentuk lengkungan yang manis. Dia mendekatkan wajahnya ke telinga Camilla, lalu melanjutkan bicaranya dengan suara berbisik. Kalian tidak pernah muncul satu kali pun di kehidupanku sebelumnya. Apa? Jadi, aku tidak punya pilihan selain merasa yakin. Jenner kembali tersenyum lebar, dan kata-kata terakhir yang dia ucapkan selanjutnya membuat Camilla seketika membeku di tempat. Bahwa kamu juga sedang menjalani kehidupan yang berulang. Saya permisi sebentar. Diam di tempat. Saya punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Apa perlu kupanggilkan Zeno? Tidak perlu, Nona. Aku menahan Dorman yang terus-menerus mencoba melarikan diri dari tempatnya. Perasaanku mengatakan bahwa kali ini pun aku punya banyak hal yang harus kutanyakan pada bajingan satu ini. Bagaimanapun, berkat King, masalah pegunungan Skuld terselesaikan dengan mudah. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya King lakukan, tetapi aura mengerikan yang terasa sejak di pintu masuk pegunungan kini telah sirna sepenuhnya. Menurut penuturan orang-orang, dulu pun jika Divine Beast datang berkunjung seperti ini, monster-monster tidak akan keluar ke wilayah luar. Sebagai gantinya, sudah menjadi prinsip bahwa manusia juga harus menahan diri untuk tidak memasuki pegunungan Skuld. Bisa dibilang, ini semacam hubungan kontrak melalui Divine Beast. Begitulah, masalah pegunungan Skuld memang sudah beres. Tapi, Camilla saat ini duduk berhadapan dengan Jenner dengan ekspresi kaku. Masih ada masalah sangat besar yang harus dia selesaikan dengan pria itu. Percuma saja mengelak sekarang kan? Mendengar ucapan Camilla, sudut bibir Jenner kembali melengkung membentuk senyuman. Kenapa? Kamu ingin pura-pura tidak tahu? Apa kamu tidak penasaran? Di depan matamu sekarang ada orang lain yang terus mengulang kehidupannya. Aku sih penasaran, sangat penasaran. Jadi, maksudmu kamu menjalani kehidupan yang berulang? Kamu juga sama kan? Secara akurat, aku tidak menjalani kehidupan yang berulang. Aku cuma menyaksikannya. Baru kali ini aku benar-benar menjalani kehidupan itu secara nyata. Atau bukan ya? Aku dengar, aku juga terus mengulang kehidupan Lysia. Hanya saja aku tidak mengingatnya. Bagiku ini yang pertama. Camilla tidak membeberkan semua fakta untuk saat ini. Tidak ada salahnya memberitahu setelah dia mencari tahu lebih banyak tentang lawan bicaranya. Aku mungkin yang ke-26 kalinya. Apa? Setelah lewat 20 kali aku berhenti menghitung, jadi aku tidak tahu pastinya. Camilla bersusah payah menelan erangan yang nyaris keluar dari mulutnya. 26 kali? Mungkin. Kamu ingat semua kehidupan itu? Kadang membingungkan, tapi secara garis besar aku ingat. Camilla kembali terbungkam. Dia hanya pernah menonton, menyaksikan bagaimana Camilla yang asli hidup dan mati di tempat ini. Hanya dengan menonton potongan adegan yang berulang dalam waktu lama saja sudah sangat menyiksa. Rasanya menyesakkan dan jantungnya terasa perih setiap kali wanita itu mati. Tapi pria ini mengalaminya langsung, tanpa ingatannya terhapus seperti dirinya dan tersimpan utuh di dalam kepala. Bagaimana kau bisa tahu kalau aku juga begitu? Bagi keberadaan yang telah menjalani kehidupan yang sama dalam waktu lama, usia sebenarnya tidaklah penting. Jenner pun sepertinya tidak keberatan, karena untuk pertama kalinya segalanya berubah. Berubah? Pertama, Divine Beast lahir kembali di keluarga Sorpel. Itu adalah hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja, selama ini tidak ada orang yang bisa melihat hantu, jadi tidak akan ada yang tahu di mana letak telur Divine Beast. Putra mahkota Edson seharusnya terluka parah hingga nyawanya terancam di kompetisi berburu, tapi kali ini juga selamat. Kata-katanya tidak berhenti di situ. Terlebih lagi, pemilik tambang batu sihir dan berlian juga berubah. Biasanya pemilik kedua tempat itu adalah Duk Jabilon. Dan untuk pertama kalinya, putri ayah juga muncul. Dia menghentikan bicaranya sejenak dan menatap mataku. Lagi-lagi tatapan itu, tatapan seperti sedang melihat sesuatu yang sangat menarik. Dan orang yang berada di pusat semua kejadian itu adalah kamu. Dalam situasi seperti ini, wajar saja jika dia curiga.
Tidak ada celah sedikit pun bagiku untuk mengelak. Jadi, kapan kamu mati? Pertanyaan yang menyusul kemudian membuat Kamila kembali kehilangan kata-kata. Nada bicaranya begitu datar, dan ekspresinya saat menyebutkan kematian begitu acuh tak acuh. Sisa waktuku tinggal beberapa bulan lagi. Meski ada selisih beberapa hari, aku selalu mati di waktu yang hampir sama setiap kalinya. Kamu kan bisa berhati-hati agar tidak mati. Kamu sudah mengulang kehidupan yang sama berkali-kali. Kenapa masih mati? Bukannya ingatanmu tidak terhapus seperti aku? Harusnya kamu bisa bersiap, kan? Percuma saja. Apa maksudmu? Karena tidak ada penyebab kematiannya. Apa? Tiba-tiba saja aku mati. Tiba-tiba. Kadang mati saat sedang berjalan normal. Kadang mati saat sedang makan. Pernah juga aku mati saat sedang tertawa dan mengobrol asik dengan rekan-rekanku. Begitu saja, aku mati saat waktunya tiba. Bukan dibunuh oleh seseorang, bukan juga karena kecelakaan. Benar-benar mati begitu saja. Seolah-olah itu adalah takdir yang sudah ditetapkan. Bulu kuduku meremang di sekujur tubuh. Jangan-jangan aku juga akan mati begitu saja saat waktunya tiba. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha untuk hidup, semuanya akan sia-sia. Kamila tiba-tiba menoleh ke Dorman. Bajingan kamu, apa kau membohongiku? Katanya ini kehidupan terakhir. Jiwaku beginilah, begitulah. Jadi semua itu omong kosong. Pantas saja kau menyembunyikan sepatuku. Bukan begitu, Nona. Apanya yang bukan? Bagi orang itu pun, kehidupan berulang ini akan benar-benar berakhir di kehidupan kali ini. Karena jiwa Nona akhirnya telah menemukan tempatnya yang tepat. Apa maksudmu? Apa hubungannya aku dengan pria ini? Saat aku meledak marah karena kata-kata yang tidak aku mengerti itu, Norman memejamkan mata erat-erat dan berteriak. Ini adalah error. Error? Orang itu ikut terjebak dalam error saat jiwa kalian tertukar. Apa maksudmu? Camilla segera menatap Jenner. Pria itu hanya mendengarkan percakapan mereka dalam diam. Lalu saat mata mereka bertemu, dia menanyakan satu hal. Pelayan itu sebenarnya siapa dia? Helaan nafas panjang mengalir begitu saja dari mulut Camilla. Rasanya akan ada percakapan dan penjelasan yang sangat-sangat panjang setelah ini. Kakak, begitu kembali ke kediaman Duk Eskra, Camilla disambut oleh Dave yang berlari kencang ke arahnya. Camilla mengusap lembut kepala anak itu yang kini memeluk pinggangnya erat. Apa ada bagian yang terluka? Tidak ada. Camilla menyerahkan King ke dalam pelukan Dave yang matanya sudah berkaca-kaca. Seketika, senyum cerah merekah di wajah anak itu. Anak ini, jangan-jangan dia lebih menunggu King daripada aku. Sepertinya kakak laki-lakimu ini tidak terlalu disambut ya. Oh, kakak. Orang yang menepuk pelan kepala Dave itu adalah Jenner. Dia terkekeh singkat lalu berjalan melewati mereka. Meski salamnya agak terlambat, Jenner hanya melambaikan tangan dengan keren sambil berlalu. Melihat itu, Camilla menggelengkan kepalanya pelan. Bagaimana bisa dia bersikap begitu tenang? Camilla menoleh tajam ke arah Dorman. Padahal dia mengira akan menghajar bajingan itu sampai setengah mati tadi. Jadi, maksudmu semua ini terjadi karena dua jiwa yang tertukar? Benar, Tuan Jenna terjebak dalam error yang muncul saat Nona Camilla dan Nona Alicia dari dunia sana sedang dalam proses mencari tempat mereka masing-masing. Camilla mengabaikan tatapan memelas Dorman tanpa rasa iba sedikit pun. Sebaliknya, dia malah menggertak Dorman agar mengangkat tangannya tinggi-tinggi sebagai hukuman. Tanggal 15 April pukul 15.20. Itulah tanggal dan jam kelahiran Nona Camilla. Dan sialnya, tepat pada saat itulah Duk Ekskra mengadopsi Tuan Jenner sebagai putranya. Lalu, karena Tuan Jenner mengambil posisi yang seharusnya dimiliki oleh Nona Camilla, terjadilah error lainnya. Error lainnya? Jadi itu sebabnya dia mengalami semua ini? Benar. Setiap kali Camilla yang asli di dunia ini mati, Tuan Jenner juga menemui ajalnya di waktu yang sama dan ikut kembali ke masa lalu bersamanya. Singkatnya, Janet terseret karena nasib buruk. Camilla yang mendengarnya pun merasa ini sangat konyol. Apa dia sedang melucu sekarang? Oke, mari mengalah dan anggap ini benar-benar kesalahan teknis ataupun error. Kalau begitu, setidaknya kalian harus menghapus ingatan orang itu kan? Kenapa kalian membiarkan dia menyimpan semua ingatan tentang hidup dan mati di begitu banyak kehidupan? Itu kami juga tidak tahu.
Seperti yang saya katakan, ini benar-benar error. Kami baru menyadarinya setelah kedua jiwa menemukan tempat yang tepat kali ini. Kami baru tahu bahwa ada takdir lain yang ikut terseret lalu keluar dari arus tersebut. Benar-benar tidak masuk akal. Lalu mana kompensasinya? Kompensasi? Jika kamu sudah mengisi hidup seseorang dengan error, bukankah seharusnya ada kompensasi yang setimpal? Melihat Dorman yang membelalak bulat, Camilla mengepalkan tinjunya. Jangan-jangan si brengsek ini tidak ada. Tidak ada. Bagaimana kalau saya merawat beliau juga dengan sepenuh Jainer? Ya, mau pinjam sepatuku? Pakai yang paling lancip yang kupunya. Padahal jika dia memukuli Dorman dengan sepatu pun, rasa kesalnya belum tentu hilang. Tapi Jenner hanya terkekeh lalu bangkit dari duduknya. Setelah itu, dia tidak banyak bicara sampai mereka tiba kembali di kediaman. Camilla menggeleng-gelengkan kepalanya saat mengingat kejadian itu. Apa dia benar-benar tidak marah? Apa sebenarnya yang dia pikirkan? Apakah dia orang yang terlalu baik hati? Ini bukan masalah yang bisa dibiarkan begitu saja. Ya sudahlah, dia sendiri juga tidak bilang apa-apa. Camilla menggedikkan bahunya sekali, lalu melangkah menuju kamarnya sendiri.